punya keterbatasan, kekurangan. Macam sekarang aplikasi-aplikasi itu kita tanya frater dong. Kami coba WA saja. Yang kedua, agar sinodalitas sehat, maka jujurlah dalam sinodalitas kebersamaan, sekalipun kejujuran itu menyakitkan. Ikhlaslah untuk jujur, dan tugas kita ketika berhadapan dengan kejujuran sekalipun menyakitkan, jangan pernah membunuh kejujuran itu. Maka hidup kita sinodalitas, jangan kebal dari kritik. Walaupun mungkin kadang kritik itu mengganggu, menyakitkan kita, tetapi belajarlah di balik kritik ada selalu kehidupan baru. Hiduplah bersama tanpa mengatakan bahwa kita gagal dalam kehidupan, karena saya katakan bahwa hidup hanya ada dua, pelajaran dan pengalaman. Berjumpa dengan orang yang menyakitkan adalah pelajaran, berjumpa dengan orang yang menyenangkan adalah pengalaman. Maka silakan, jangan sampai Frater Top emosi dengan guru agama karena guru agama masuk. Nah, itu dulu. Dan ketika kita sekalian mulai belajarlah untuk sejak dini supaya kita tidak menjadi status quo. Saya bersyukur bahwa dulu saya pindah-pindah tempat dengan berbagai macam pastor. Jadi ketika ya usul mempercayai saya untuk pastor Boki, orang kritik itu saya sudah terlalu terganggu. Karena mereka ngomong kita sampai bilang kita bodoh lagi. Oh bisa sekolah saya nggak bodoh. Saya pernah anak kecil dong kan main-main itu foto. Saya membantu dulu. Dia bilang, om main bodoh sekali banget, tinggal tekan-tekan. Itu lahir pada tahun berapa? Bukan kami yang kakak Romo Boris mereka itu dulu komputer disket kan. Itu bahasa. Seperti itu. Yang ketiga, jadikanlah sinodalitas sebagai hal menggembirakan. Artinya hargailah setiap perbedaan dalam kebersamaan. Jangan biarkan Tuhan menangisi karena pertengkaran anak manusia di muka bumi. Yang Tuhan katakan dalam sabdanya, hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Kalau kita sudah punya kelebihan, ciri khas masing-masing, tidak ada alasan untuk kira para pastor ini bertengkar di satu pastoral. Tidak ada alasan. Karena paroki ini dia terlalu kaya dengan pastoral yang membuat kita untuk sini. Jadi kalau kita mati-mati, pastor, pembantu, frater, buku OMK, pastor provinsi pasal di OMK itu berat. Ada sekian banyak. Atau frater Top berpikir bahwa pastoral itu identik dengan harus tukang suruh, atau saya pastor provinsi itu pastoral sangat sempit. Saat itulah kita kehilangan garam, cita rasa dalam kehidupan. Maka saya beberapa kali saya katakan menjadi imam zaman ini adalah imam bread, harus mempunyai ciri khas tersendiri supaya kita jangan menjadi copy paste untuk hidup. Apalagi godaan kita terbesar dengan cyber, manusia kaca, manusia teknologi yang tidak pernah hidup dan jati diri. Selalu cyber. Maka pada kesempatan ini bangunlah persahabatan dalam sinodalitas tanpa ada maksud kurang tersembunyi. Tentang sahabat saya menulis, kalau sahabat menentraktir kita makan, bukan karena ia kaya, tetapi karena dia merasakan kita istimewa. Kalau sahabat mengunjungi kita, bukan karena dia kurang kerja atau pengangguran, tetapi dia merindukan ada sebuah rasa. Kalau sahabat menelepon kita, bukan karena dia tidak sibuk, tetapi dia tahu kita berharga. Saya ya harus jujur. Kalau teman-teman yang dikenal di katedral, sentrisi, janganlah jadi orang kecil lagi. Kalau kawan-kawan datang tuh ajaklah makan dulu. Pergilah ke restoran. Karena kami dalam kampung ini kadang-kadang ketinggalan. Saya minta maaf ya kalau masuk kelas-kelas kakak Romo ya, kakak Romo Boris, kakak Romo Leo, Bapak Romo Bang, Romo Udus itu kan sering ke kota. Saya jujur, saya senang Clarician itu di kota Didi, itu paroki Anuti. Kenapa Pastor Pok ini sampai hari ini sudah belasan tahun sulit pindah? Karena saya tanya Dewan Jenderalnya, ternyata dia itu menjadi bandar untuk daerah misi.
Jadi ketika teman-temannya dari gunung datang, Pohore, Lolotoe, Kusui, mereka misa dan derma itu mereka bawa semua. Kemudian mereka akan siap makan enak. Jadi temannya itu datang begitu 1 hari misa makan, kemudian misa dermanya mereka bawa untuk hidup lagi. Kita orang misa orang gunung keluarga kita di paroki panas otomatis. Silakan kita refleksi. Sederhana saja. Kadang-kadang di pusat dekena, di pusat-pusat kota orang datang misa kita terganggu. Kami yang dari gunung datang misa ini karena orang dan ada satu kedekatan tersendiri maka mengundang kami. Kalau soal mau cari uang sama tadu deh kita omong. Saya itu kalau kita sebatas. Dan yang terakhir adalah untuk kita sekalian. Mari kita membangun berjalan bersama. Maka selalu saya katakan, orang Ambon bilang, kalau kawin baik-baik, jangan sampai berkelahi. Kalau sampai berkelahi pulang kembali. Kalau dalam kebersamaan sebagai imam, kalau hidup bersama baik-baik. Kalau sempat kita berbenturan, mari kita masuk kamar makan ngomong baik-baik. Tuhan memberkati kita. Amin.